Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mutia Rahma di channel YouTube Mutia Rahma. Kali ini saya akan bercerita tentang sensasi-sensasi apa saja yang saya rasakan ketika saya mengalami dispepsia, anxiety, psikosomatik, dan juga panic attack yang kemarin menyerang saya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa berikan like-nya, komen, subscribe, dan juga share video ini agar bisa menjadi manfaat bagi orang lain, agar video ini bisa berkembang. Setidaknya video ini bisa menjadikan wasilah ataupun pengalaman untuk teman-teman sekalian agar tidak merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Kembali ke topik, saya akan menceritakan sensasi apa saja yang saya rasakan ketika mengalami dispepsia, anxiety, psikosomatik, dan juga panic attack. Sebelumnya, saya ingin disclaimer dulu bahwa saya bukanlah seorang dokter, saya bukan seorang ahli medis ataupun ahli kesehatan. Saya hanyalah seorang penderita yang mengalami dispepsia fungsional dan juga anxiety, psikosomatik, dan panic attack. Jadi saya di sini hanya menceritakan sebatas pengetahuan saya, sebatas pengalaman saya, dan sebatas apa yang saya rasakan. Dispepsia. Sebenarnya sih saya juga baru dengar istilah dispepsia. Kalau dalam istilah kedokteran, dispepsia itu ya sama dengan yang namanya serangan lambung. Kalau kita biasanya lebih mengenalnya dengan sebutan MAH ataupun asam lambung. Apa saja sih sensasi yang saya rasakan? Banyak sensasi yang saya rasakan. Seperti misalnya nih, yang paling sering saya rasakan ialah nyeri di bagian dada. Nyeri di bagian dada kiri maupun bagian kanan. Terus nyerinya itu tembus sampai ke belakang. Selain itu, yang setiap hari saya rasakan ialah perut saya kembung, kencang di bagian ulu hati, sakit di bagian ulu hati, perut di bagian kiri ataupun kanan, di bagian bawah, atas, itu tidak enak. Seorang seperti saya sih, sebenarnya seperti saya yang terkena anxiety, mungkin menderita hipokondria. Hipokondria itu salah satu jenis dari anxiety yang mempunyai ketakutan terhadap penyakit-penyakit yang berat. Jadi ketika saya merasakan sakit di bagian mana saja, otak saya itu langsung berpikir, ini saya sakit berat. Misalnya seperti ketika nyeri di bagian dada, saya tuh berpikir saya sakit jantung. Ketika nyeri di bagian pinggang, saya pikir saya kena ginjal. Seperti itu. Hal itu berlangsung sekitar sebulan kemarin. Sebulan pertama, bulan Januari itu saya hampir tidak berani keluar rumah. Saya hanya diam di kamar, rebahan, menangis, meratapi nasib. Tuhan, kenapa seperti ini? Kenapa aku seperti ini? Dan itu malah membuat saya malah tambah drop, bikin saya tidak nafsu makan dan sebagainya. Bahkan saya hampir tidak berani makan sama sekali karena saking takutnya akan penyakit itu. Padahal sebenarnya tidak apa-apa. Dispepsia itu bukan penyakit. Sebenarnya itu adalah penyakit hal yang umum, hal yang kita rasakan seperti biasa, seperti biasa. Padahal dulu sebelum mengenal dispepsia, sebelum terjangkit anxiety, psikosomatik, dan juga panic attack, sering merasakan ulu hati perih, sering telat makan dan sebagainya. Tapi tidak pernah terpikir yang seperti itu. Lalu kenapa? Dari sini saya berpikir, ternyata pikiran adalah salah satu pemicu. Stres, kelelahan, dan sebagainya menjadi salah satu pemicu saya menderita dispepsia, psikosomatik, anxiety, dan panic attack tersebut. Selain itu, sensasi yang masih saya rasakan sampai saat ini ialah sering sendawa. Saya sangat sendawa dan sering kentut tentunya.
saat menderita ini saya merasa angin itu penuh di dalam tubuh saya. Ketika nyeri di bagian sini, ketika perut itu tidak enak, maunya tuh sendawa ataupun kentut. Karena ketika terjadi sendawa ataupun kentut, merasa lebih baik. Jadi sensasinya tuh yang masih sering dirasakan sampai saat ini, sampai hari ini dan sampai detik ini masih ada, ialah sendawa. Terus sendawa. Sensasi yang saya rasakan selanjutnya ialah tenggorokan saya rasanya penuh dengan lendir seperti dahak. Gak enak sebenarnya, seperti mengganjel di sini, gak enak. Gimana ya, nanti tiba-tiba bisa batuk dan sebagainya. Ini masih saya rasakan sampai saat ini. Jujur, saya sampai saat ini 3 bulan jalan belum bisa dikatakan sembuh dari dispepsia, anxiety psikosomatik maupun panic attack. Kadang-kadang masih perasaan, kalau sensasi itu seperti perut kembung, sendawa, kentut, sakit atau nyeri di bagian dada, perut dan sebagainya itu masih saya rasakan sampai saat ini. Hanya saja mungkin sekarang karena sudah mulai memahami, sudah mulai mempelajari dan sudah sering melihat video motivator dari para ansietas yang lain, saya lebih mengerti bahwa ini harus dilawan. Kita harus bisa berpikir positif dan meyakinkan pada diri sendiri bahwa ini tidak apa-apa, ini bukan apa-apa, ini bukan penyakit, dan yakin pada diri ini bukan penyakit. Dan alhamdulillah berkat keyakinan, akhirnya bulan ketiga alhamdulillah saya sudah bisa beraktivitas, sudah bisa ke kantor lagi, walaupun sensasi-sensasi yang tadi saya sebutkan masih setiap hari menghampiri. Hanya saja sekarang sudah lebih berani, sudah lebih berani menghadapi orang banyak, sudah berani makan. Dulu sempat tidak berani makan hingga berat badan turun, jadi kurus banget. Takut makan ini itu karena takut kambuh segala macam, karena saya trauma. Ibaratnya kan kayak gini, kita punya rasa trauma tersendiri dengan sakit yang pertama kali muncul waktu itu. Dan ketika mau makan kepikiran, nanti kambuh, nanti kayak kemarin lagi, dan saya nggak mau. Jadi ya alhamdulillah kemarin berkat nonton channelnya Bang Erik Wibowo, saya bilang di sini saya berani makan karena kata Bang Erik, makan aja, apapun makan aja, karena kita penderita dispepsia fungsional, bukan dispepsia organik. Dispepsia fungsional bisa makan apa aja, kecuali apabila makan ada reaksi, silahkan dihentikan. Sejak saat itu saya mulai berani makan. Terima kasih kepada Bang Erik atas motivasinya. Terakhir saya mau ucapin buat teman-teman sesama penderita dispepsia, anxiety psikosomatik dan panic attack yang masih berjuang sama seperti saya, yuk kita semangat, yuk yakin sembuh, yuk yakin bahwa kita baik-baik saja, ini bukan apa-apa dan ini bukan penyakit. Semangat.